Berapa banyak di antara kita yang mau menjadi harta kesayangannya Tuhan? Tentu ada syaratnya. Enggak ada yang instan. Semua harus ada perjalanan yang kita alami seperti Abraham alami. Ya, di dalam Keluaran 19 ayat 5. Kita baca di dalam Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari segala bangsa, sebab akulah yang empunya bumi. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan seksama tentunya. Mendengarkan firman tidak boleh dengan sambil lalu. Mendengarkan firman dengan seksama artinya sampai mengerti. Ketika kita sudah mengerti tuntunan Tuhan, firman Tuhan, arahan Tuhan, maka kita harus taat. Waktu kita taat melangkah, disitulah Tuhan turut bekerja. Roma 8 ayat 28. Saya mau bagikan sesuatu tentang bagaimana Abraham diberkati. Bagaimana Abraham menggenapi destininya sebagai bapak iman, bapak berkat bagi bangsa-bangsa. Abraham memiliki 5 hal dalam hidupnya. Yang pertama, diadakan pemisahan. Yang pertama kita mau baca dalam Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu. Ia akan ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bapak Ibu Saudara, tapi untuk perjalanan menggenapi nubuatan ini gak semudah itu, Ferguson. Haleluya. Gak semudah itu. Tapi kalau kita mendengarkan tuntunannya dengan jelas, maka apa yang dialami bapak leluhur kita Abraham itu juga menjadi bagian kita semua. Yang pertama, diadakan pemisahan. Kenapa harus dipisahkan? Karena Abraham membawa pemain cadangan, membawa tim cadangan yang disebut Lot. Lot harus dipisahkan dulu dari hidupnya. Abraham dipisahkan dari zona nyamannya. Abraham dipisahkan dari hobi-hobinya, kesukaannya. Mungkin kesukaannya memanah atau berburu, saya nggak ngerti. Dipisahkan dari hobi-hobinya sampai dia mau memisahkan diri. Di dalam Kejadian 13 ayat 8, maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara gembalaku dan para gembalaku, sebab kita ini kerabat. Ayat 9, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Ini loh, Abraham tuh hatinya luas, murah hati. Dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita kerabat. Ayat 3, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Dipisahkan. Abraham harus mengadakan pemisahan. Kita harus mengadakan pemisahan dari kelemahan-kelemahan kita, dari warisan-warisan kita
yang salah. Saudara, kita harus memisahkan diri dari hobi-hobi kita. Mungkin pada waktu dipanggil untuk melayani, saudara masih sibuk ini, oh nggak bisa, masih ini, masih itu. Kalau Abraham banyak alasan waktu itu, Abraham nggak akan menggenapi apa yang menjadi destininya, bapak berkat dan bapak iman bagi bangsa-bangsa. Yang kedua harus dipisahkan. Yang kedua memiliki ketaatan. Kunci untuk kita mengalami berkat Abraham atau ekspansi, Bapak Ibu Saudara, harus juga memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan. Amin. Kalau kita nggak bergaul karib dengan Tuhan, maka kita nggak akan mengalami tuntunannya. Pada waktu Tuhan berbicara jelas kepada Abraham, pada waktu Tuhan bernubuat pada Abraham, Abraham taat. Sekalipun dia tidak tahu harus kemana. Taat artinya apa yang disuruh Tuhan itu yang dilakukan. Di dalam Kejadian 12 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Di sini Abraham juga harus mengalami penyelarasan, pemisahan juga dari zona nyamannya. Bukankah Abraham itu keturunan orang kaya? Dan Abraham sendiri juga kaya. Kalau untuk family-nya, untuk keluarganya lebih dari cukup. Tapi Tuhan mau mengekspansi dia, memperluas kekayaannya dia, supaya menggenapi agenda Tuhan, menjadi bapak berkat bagi bangsa-bangsa. Kejadian yang kedua 12 ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di bumi, di muka bumi akan mendapat berkat. Yang kedua, yang ketiga hidup karena iman. Hidup dengan iman. Yang pertama kita harus adakan pemisahan. Yang kedua ketaatan untuk mengalami ekspansi, untuk mengalami perluasan berkat, untuk mengalami ekspansi dalam pola pikir, dalam kehidupan dan lain sebagainya. Yang ketiga hidup dengan iman. Ibrani 11 ayat 8, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Iman sesuatu yang belum kita lihat, yang belum terjadi, tapi kita percaya itu iman. Yang keempat, memiliki belas kasihan. Saudara, kalau di ayat 3 ini, yang di bagian ketiga ini, saudara harus benar-benar mendengarkan tuntunan Tuhan. Benar gak Tuhan yang nyuruh atau bukan? Kalau Tuhan yang nyuruh, engkau percaya, engkau taat, maka bagian-bagian yang lebih besar daripada apa yang kita pikirkan, itu yang akan kita alami. Saya berjalan taat saja Bapak Ibu Saudara. Apa yang akan terjadi esok saya nggak ngerti, tapi yang saya tahu selama Tuhan masih menyertai saya, Dia akan menyediakan segala yang saya butuhkan. Makanya kita harus berlomba-lomba untuk menjadi harta kesayangan Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan berarti mendengarkan komandonya, mendengarkan tuntunannya dengan seksama sampai mengerti, lalu kita taat bertindak. Ketika kita menerima, kita percaya dan bertindak.
Pada waktu Tuhan kasih saya sen, kamu harus buat studio di rumahmu. Saya bilang, studio model apa Tuhan? Tapi saya langsung taat, yes dulu. Yes, Hineni. Lalu Tuhan mulai kasih gambaran. Kalau memang Tuhan yang suruh, Tuhan kasih visi, kasih gambaran. Satu ketika saya diundang untuk jadi pembicara di salah satu persekutuan doa. Saya mulai melihat, oh kayak gini, supaya suara itu gak didengar dari luar, dikasih peredam, ini. Lalu Tuhan mulai kembangkan lagi. Lalu saya mulai tanya lagi sama Tuhan. Kan tadi harus mendengarkan firman-Nya, mendengarkan tuntunannya. Lalu saya ngomong, Tuhan, kalau ini visi dari Engkau, aku cuman taat. Aku cuman mau bilang yes. Karena hidupku karena iman. Berjalan dengan iman. Bukan karena apa yang ada. Tapi yang tidak ada itu menjadi ada. Itulah iman. Lalu singkat cerita, ada seseorang dari Amerika WA saya. Dia bilang, Ci, boleh gak aku nabur untuk pembuatan studio? Tapi jangan dilihat nilainya. Saudara, kalau Tuhan yang punya visi, Tuhan yang punya agenda, itu Tuhan yang sibuk menyediakan. Bukankah panggilan dan penyediaan Tuhan lebih dulu ada penyediaan Tuhan? Alam semesta dijadikan dulu. Semua kebutuhan kita, protein, nabati dan lain sebagainya. Udara, O2, ozon, semua sudah tersedia. Bapak Ibu Saudara, kita tinggal mau apa enggak melangkah dengan iman. Iman enggak bawa apa-apa. Iman itu percaya modalnya. Itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Lalu saya tanya lagi sama Tuhan. Dipertemukan dengan orang yang ahlinya. Saya bilang, kok saya mau ini. Oh ya, ini ganti gini aja, ini kasih gini. Saudara sudah bilang, bagian kita cuma taat. Menggenapi agenda Tuhan, kita gak perlu berpeluh. Tuhan yang menyediakan. Asal itu agendanya Tuhan, bukan agenda pribadi. Saya tanya sama Tuhan, lapo toh Tuhan? Selama ini nyembah juga oke, tetangga gak ada masalah. Tapi Tuhan ngomong begini, Wandi, kamu akan ngerti apa yang aku perbuat. Saudara taat lagi. Lalu ada lagi yang telepon. Dia bilang, Ibu, ini untuk persembahan mesbah yang pertama. Kaget saya malah. Kok ini jadi mesbah? Tuhan cuma ngomong, tenang anakku. Itu multifungsi. Satu ketika kekelaman melanda bumi, kamu mau bengok-bengok model apapun, mau mengerang model apapun, berteriak seperti apapun, hanya aku yang bisa mendengar. Karena kedap suara. Karena memang bagian saya, panggilan saya membawa erangan orang-orang pilihan Tuhan. Dan membawa isi hati Tuhan turun atas orang-orang pilihan Tuhan. Jadi akhirnya Bapak Ibu Saudara semua sudah tersedia. Tetapi tukangnya mana? Iman lagi, berdoa lagi, dituntun step by step. Suami saya bilang, aku enggak ada nomor teleponnya tukang. Tukang ada tapi enggak bisa. Dan lain sebagainya karena banyak proyek. Rupanya Indonesia enggak ada resesi. Pembangunan jalan terus. Buktinya tukang enggak ada yang off. Semua on semuanya bekerja, enggak ada yang libur. Akhirnya Tuhan ingatkan saya sama nama satu orang. Setelah saya berdoa, Tuhan kasih hikmat. Saya telepon yang biasanya tidak diangkat, tiba-tiba diangkat. Kamu bisa enggak gini-gini, kamu yang borong ini? Dia bilang, besok saya ke rumah, hari ini janjian. Saudara, kalau Tuhan yang memerintah,
Dia akan menyediakan bagian kita. Yes, siap. Gak perlu tahu. Kalau kita diajak berjalan di atas air, gak usah pikirin berjalan di atas air modelnya kayak apa. Tahu-tahu sudah di seberang. Jangan sampai kita punya mental takut, mental budak, mental miskin. Tapi kita harus punya mental ekspansi. Harus diperluas semuanya. Makanya saudara harus siap-siap untuk mengalami ekspansi dari Tuhan. Saudara mau atau enggak mau, Kisah Para Rasul 3 ayat 21 harus digenapi. Pemulihan penggenapan segala sesuatu harus terjadi lebih dulu. Makanya orang-orang yang dengar-dengaran tuntunan Tuhan itu selamat. Selamat. Karena mulai bangun, semuanya dibangun. Waktunya Tuhan tiba. Enggak gendandapan. Karena kapasitasnya sudah tersedia. Platformnya sudah tersedia. Taat. Hidup itu dengan iman. Ini berhubungan semua. Kalau kita taat ya pasti punya iman. Tidak mungkin tidak. Tapi yang seringkali menghalangi kita untuk bergerak di agendanya Tuhan, itu adalah manusia lama kita yang melekat. Makanya harus dibuang lot-lot itu. Harus dipisahkan dari kita, ego kita, kesombongan kita. Itu yang harus kita buang. Sampai kita gak punya agenda pribadi. Yang ada agendanya Tuhan. Lalu tanya lagi, bagaimana Bu perkembangannya? Belum, masih cari tukang. Saudara, saya nangis di kaki Tuhan. God is good all the time, Bapak. Biasakan melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Perencanaan-perencanaan kita, libatkan Dia di dalam perencanaan kita. Maka semuanya pasti akan finishing well. Excellent. Karena Tuhan hadir. Seperti Abraham mengalami ekspansi yang luar biasa. Mau nggak kita mengalami ekspansi Bapak Ibu? GM Ministry akan menjadi merambah kemana-mana. Mungkin nanti sampai ke Timor Leste, mungkin nanti sampai ke Singapura, mungkin nanti sampai ke bangsa-bangsa. Harus ada ekspansi. Wow. Yang keempat, harus memiliki belas kasihan tentunya. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu yang tinggal dekat pohon-pohon terbatin. Kepunyaan Mimri, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ayat 14, ketika Abram mendengar lagi bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Belas kasihan, sekalipun Lot sudah mengambil bagiannya yang paling subur, yang paling bagus, Abraham tetap punya belas kasihan. Gak nyukurin, gak ngapoin, tapi malah ada belas kasihan. Saudara mau gak membuang semuanya? Karena kalau orang mengalami tuntunan Tuhan, karena Bapak kita itu kasih, Allah itu kasih, maka kasih itu akan menguasai kita. Sekalipun orang itu sudah jengkelin kita, sudah ngejak uang kita, sudah bocap istilahnya, tapi ketika orang itu membutuhkan kita, kita mau menolongnya. Itulah belas kasihan. Mau mengalami ekspansi, ada tuntunannya. Supaya kita benar-benar mengalami perluasan yang sungguh luar biasa dari Tuhan. Dan yang terakhir, yang kelima, pasti cinta damai, jujur dan tulus. Itu adalah orang-orang yang layak untuk mengalami ekspansi. Di dalam Mazmur 37 ayat 37, perhatikanlah orang yang tulus.
dan Lot. Orang yang tulus, dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Mazmur 37 ayat 37. Mau mengalami masa depan, mau mengalami Amsal 31 ayat 25. Ia tertawa melihat masa depannya, karena masa depannya Yeremia 29 ayat 11. Bukan masa depan kekeringan, bukan madesu, bukan kekelaman, bukan kegelapan. Justru menggenapi Yesaya 60 ayat 1, menggenapi Yesaya 61 ayat 1, 2, dan 3. Mau mengalami berkat yang dialami Abraham, kita harus menyunatkan diri sampai benar-benar saudara Abraham berjumpa dengan Melkisedek. Disitulah Melkisedek memberikan dia roti dan anggur dan memberkati Abraham. Wow. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Melkisedek itu adalah gambaran Kristus. Di dalam Ibrani 7 ayat 1, sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Ayat 2, kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ayat 3, ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Ayat 4, camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Bapak Ibu Saudara, dan Kejadian 15 ayat 1, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan, janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu, dan upahmu akan sangat besar. Mau mengalami ekspansi, mengalami berkat yang dialami oleh Abraham. Yang pertama, pisahkan diri dari manusia lama kita, kesombongan, keangkuhan, hobi-hobi kita, pergaulan-pergaulan yang tidak dikehendaki Tuhan, kita harus pisahkan. Yang kedua, pasti taat. Yang ketiga, hidup dalam iman. Yang keempat, punya belas kasihan kepada orang-orang lemah, baik itu yang telah memusuhi kita pun. Mau gak mau kita harus bisa mengampuni, harus melupakan, mendoakan, memberkati, kalau kita mau mengalami bagian kita. Dan yang terakhir, Mazmur 37 ayat 37, tulus, jujur, dan cinta damai. Itu kita boleh mengalami namanya shalom. Sebab di dalam shalom ada 14 berkat yang sempurna. Wow, luar biasa. Saya akan tutup dengan sedikit kesaksian Bapak Ibu Saudara. Saya mementori seseorang, dan dia mengalami sesuatu yang berada di titik terendah. Yang Tuhan mau pulihkan ekonominya, bisnisnya, usahanya, atau karakternya. Yang dipulihkan itu karakternya. Waktu karakternya dia diekspansi, mulai diperluas, hubungannya dengan Tuhan pulih, baru ekonominya dipulihkan. Beberapa orang katanya sudah ngomong, gulung tikar aja, bangkrutin aja bisnismu. Tapi dia punya beban untuk karyawannya, itu mulai berubah pola pikirnya. Bagaimana kalau aku bangkrutkan perusahaanku? Anak buahku makan apa? Istri dan anak-anaknya. Gampang toh dikasih PHK. Itu sebelum berjumpa dengan saya, sebelum Tuhan pertemukan. Dia tuh gak bisa tidur, bangun bisa 14 kali Bapak Ibu Saudara.
Lalu saya pun diceritain segitunya bebannya. Saya tuh cuma ndredeg karepe dhewe. Iki apa toh Tuhan? Gimana cara nulung orang ini? Saya nggak punya uang sebanyak itu. Tapi saudara, Tuhan ajari saya, perkenalkan dia kepadaku untuk mengalami perjumpaan dengan aku secara pribadi. Pemulihan itu gampang. Saudara tahu, coba kalau dia mengikuti orang yang ngomong bangkrutkan. Dia bingung, saya mau kerja apa, Bu? Tapi hari ini dia sudah mulai melunasi hutang-hutangnya. Sejak Tuhan pertemukan saya dengan ibu, dan Tuhan pakai ibu untuk menuntun saya, mengarahkan, mulai concern, tidak boleh concern lagi dengan depresi karena dia stres, Bapak Ibu. Stres itu gimana ya? Malas. Jadi dia sudah nggak mungkin untuk menutupi hutang-hutangnya, udah nggak mungkin. Dihitung aset sama hutangnya lebih besar pasak daripada tiang. Saya minta teman saya di Jakarta, tolong dong hitungin hutangnya. Nggak nyocok, nggak bisa. Ujung-ujungnya pasti dikecrek nih. Saudara tahu dikecrek? Penjara. Tapi saudara tahu, sampai hari ini tidak ada penjara. Justru hutangnya lunas satu persatu dan bank itu angkat jempol. Dia ngomong dari semula, saya yakin bahwa Bapak pasti bisa bayar hutang. Mau mengalami ekspansi, buang dulu yang melekat dari kehidupan kita yang lama. Kalau Tuhan suruh berjalan, kita berjalan. Tuhan suruh berdiam, kita berdiam. Tuhan suruh bergerak, kita bergerak. Itu namanya taat. Baru kita adakan namanya perjalanan iman. Tuhan mulai bawa naik. Sekarang mulai mikirin berubah. Saya senang kesaksiannya. Ibu tahu, tiba-tiba ini bukan gaya hidup saya, bukan karakter saya, memikirkan anak buah saya untuk berliburan. Saya itu orang yang saklek. Dan ada kejadian karyawannya itu tidur di ruangannya. Biasanya dia ngomel. Tiba-tiba dia berubah. Emang gaji yang kamu kasih sudah cukup? Dia mulai belajar menaikkan gajinya karyawan. Dan karyawan-karyawannya mulai diliburkan satu persatu bergiliran. Itu sudah mulai pola pikirnya berubah. Karakternya mulai berubah, Bapak Ibu. Disitulah berkat-berkat mulai berdatangan untuk mengejar dia. Wow, ini yang saya bisa sampaikan. Yang tadinya stres, gak bisa tidur. Tuhan tuh kalau nuntun tuh dari hal kecil. Karena dia stres, Bapak Ibu Saudara. Jadi gudangnya, tokonya berantakan karu-karuan. Hotelnya pun mangkrak karu-karuan. Tapi pada waktu Tuhan bilang, mulai rombak, mulai ini. Disitulah pelan-pelan Tuhan mulai memulihkan. Ketika kita mengalami ekspansi, orang di sekitar kita juga akan mengalami radiasinya. Iman kita harus diekspansi. Kita harus menaikkan level iman kita. Supaya kita benar-benar mengalami sesuatu yang dahsyat. Bapak Ibu Saudara, apapun pergumulan kita, masalah kita, percayalah dia tetap setia. Dia mampu memulihkan keadaan kita seperti Tuhan memulihkan Sion.